Polda Sulawesi Utara tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran hebat yang melanda Panti Werda Damai di Kota Manado pada Minggu 28 Desember malam hari. Kebakaran ini menewaskan 16 penghuni hingga memicu proses evakuasi serta identifikasi oleh tim kepolisian dan DVI Polda Sulawesi Utara. Beruntung api berhasil dipadamkan oleh 3 unit kendaraan pemadam kebakaran milik Pemkot Manado pada pukul 21.30 waktu setempat. Mendapat laporan kebakaran, aparat kepolisian langsung menuju TKP untuk melakukan pengamanan dan mencegah gangguan keamanan. Personel Polsek Tikala bersama Satuan Samapta Polresta Manado turut membantu evakuasi korban selamat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado dan Rumah Sakit Permata Bunda. Polisi juga memastikan pengamanan proses evakuasi korban meninggal dunia berlangsung tertib dan aman. Adapun proses identifikasi korban dilakukan oleh tim Polresta Manado dan tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Utara di Rumah Sakit Umum Bayangkara Polda Sulut. Selain itu, bidang laboratorium forensik Polda Sulut melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan para saksi untuk mengetahui kronologi dan dugaan penyebab kebakaran. Saat ini, tim masih melakukan identifikasi seluruh korban meninggal dunia untuk memastikan identifikasi lengkap mereka. Akan kami bandingkan dengan DNA yang kami sampaikan tadi dari keluarga, dari orang tua, dari anak, dari saudara. Jadi kami sangat berharap ini bisa segera diketahui masyarakat sehingga yang merasa keluarganya menjadi korban bisa menghubungi kami untuk kami mengambil sampel DNA pembanding. Karena nilai identifikasi sampel DNA yang ada pada korban akan berbeda jika sampel DNA pembandingnya itu ada. Selanjutnya, bahwa proses identifikasi ini akan masuk ke fase keempat, rekonsiliasi. Akan kami kumpulkan rapat bersama dari tim antemortem, tim postmortem, dan tim olah TKP, dan dihadiri oleh expert, spesialis forensik, inavis, kemudian dentis, akan mengambil keputusan mengenai identitas daripada korban tersebut. Kami harus jelaskan bahwa yang kami sebutkan tadi karena kita pintu masuk identifikasi yang terbuka saat ini hanya melalui DNA dan rekam medik gigi, jadi membutuhkan waktu yang lama, ya. Disampaikan Pak Kabid Humas, laboratorium pemeriksaan DNA untuk di Polda Sulut belum ada, sehingga sampel yang akan kami ambil saat ini dari korban maupun sampel pembanding dari keluarga mudah-mudahan terkumpul semua hari ini. Kami jadwalkan jika masih terburu waktu, masih ada penerbangan malam, kami akan coba berangkat. Tapi kalau memang tidak, kami akan usahakan membawa sampel ini ke Jakarta. Kami sudah koordinasi dengan Bapak Kapus Polri, kemudian dengan Pak Kardopol, Puskesmas Polri, dan Kabid DVI, dan sudah memberikan jukra sehingga sampel-sampel ini sudah ditunggu. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan sampel pembanding ini ya hari ini, sehingga besok kami bisa tindak lanjuti untuk pemeriksaan di Jakarta. Oleh karena itu kami mohon waktu kepada seluruh masyarakat, keluarga korban, ya kami mungkin butuh waktu ya, tidak segera keluar hasilnya. Intinya kami akan berusaha secepat mungkin hasil daripada lab DNA akan keluar, pemeriksaan postmortem juga sudah keluar. Segera kami akan lakukan rapat rekonsiliasi dan hasil akan segera kami rilis ke masyarakat ataupun ke media. Saya kira itu proses identifikasi yang akan kami lakukan terhadap korban-korban meninggal yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara. Demikian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid Dokes atas penjelasannya. Kemudian kami beri kesempatan kepada Bapak Pak Kapolresta ada yang sampaikan terkait dengan proses.
Dan terima kasih Pak Kabid Humas Polda Sulawesi Utara yang kami hormati, Pak Kabid Humas, Pak Direskrimum, kemudian Pak Kabid Dokes, dan yang kami hormati Pak Wakil Wali Kota Manado. Rekan-rekan sekalian, bahwa proses penanganan lanjutan kami sama-sama dengan dibantu di backup dari Direktorat Reskrimum Polda Sulawesi Utara, kemudian dari Ditdokes untuk penanganan olah TKP-nya dari Lapor, Ditlapor Polda Sulawesi Utara. Jadi sementara saat ini sedang juga berlangsung di TKP, olah TKP. Nanti terkait hasil nanti ini akan menjadi acuan kami dalam penuntasan atau penyidikan lebih lanjut. Mungkin itu saja dari kami. Sudah ada informasi penyebab kebakarannya dari apa? Itulah makanya dilakukan olah TKP. Ya, ya, kasih. Oke, terkait dengan olah TKP ini sudah turun tim di lapor, ya. Mudah-mudahan nanti akan ada hasil. Nanti kita akan sampaikan lagi kepada masyarakat. Kebakaran hebat melanda Panti Werda Damai di Kota Manado, Sulawesi Utara pada Minggu 28 Desember malam hari. Insiden ini menewaskan 16 orang penghuni, sementara korban lainnya dilarikan ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Bahkan sejumlah korban dilaporkan terjebak di dalam kamar akibat kobaran api dan asap tebal sehingga tidak sempat diselamatkan. Sementara itu, sebanyak 16 jenazah telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk proses identifikasi. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, rekan Isfara. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih Anggita dan Tribuner. Saya melaporkan langsung dari lokasi yaitu Panti Asuhan Damai Kota Manado. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kebakaran pada Minggu malam mengakibatkan 16 dari 37 penghuni dan pembantu penjaga maksudnya itu tewas di lokasi. Nah, untuk saat ini polisi masih melakukan olah TKP dibantu oleh pihak damkar dan juga Babinsa setempat. Nah, untuk 16 jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Manado, sedangkan sisanya ada 9 orang itu dibawa ke RSUD Kota Manado, 1 orang ke RSUP Kando karena menderita luka bakar, dan sisanya juga dibawa ke Rumah Sakit Ibu dan Anak yang terdekat. Demikian yang bisa saya sampaikan, Anggrek. Baik, rekan Isfara, bisa dilaporkan bagaimana proses evakuasi korban? Apakah selama evakuasi ditemukan kendala atau hambatan tertentu yang menyulitkan penyelamatan korban? Kalau hambatan sendiri memang api yang cukup cepat membesar ya, kemudian juga pada minggu malam angin cukup kencang. Nah, kalau untuk masalah korbannya yang banyak itu karena memang kejadiannya kan sekitar jam 8.30 malam ya, dan waktu itu kebanyakan dari penghuni yang tentunya adalah lansia itu sudah tidur. Jadi itu yang membuat pihak instansi terkait agak kesulitan untuk menyelamatkan karena memang ketika evakuasi kebanyakan para korban itu ditemukan di atas tempat tidur. Ada memang beberapa korban yang berusaha melarikan diri, namun diduga sudah kehabisan nafas terlebih dahulu, jadi tidak sempat keluar. Seperti itu, dan kondisi dari panti sendiri memang kebanyakan jendelanya itu berteralis, dan pintu keluar masuk dari panti asuhan itu hanya ada 1. Gitu. Baik, rekan Isfara,
Dari hasil olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian, apa temuan awal terkait dengan penyebab kebakaran dan kondisi di lokasi kejadian? Kalau untuk temuan awal, penyebabnya sendiri masih belum diketahui, tapi api diduga muncul dari bagian kanan belakang, yaitu dapur dari panti werdanya itu sendiri. Baik, rekan Isfara, kemudian bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti dan motif kebakaran ini? Nah, sampai saat ini pihak kepolisian dari tim Inavis maupun DVI Polresta Manado dan juga Polda Sulut masih terus melakukan olah TKP. Baik, rekan Isfara, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yuk. Phil, foto umum aja dulu. Jangan gegabah. Anak-anak jangan gegabah. Tenang. Jangan gegabah. Kita jaga apa dia? Oh iya. Belum sih. Awas coba. Membantu dan tentu kita berkoordinasi. Tapi kita harus berterima kasih karena masih ada seperti ibu ini yayasan. Dia yayasan sosial yang mau mengurus panti. Jadi kita pemerintah harus support. Tidak ada pembiaran ya. Saya klarifikasi selama ini dengan panti itu sangat bagus kita koordinasi dan ini sudah kita lakukan bertahun-tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.